Saya divonis dokter kanker rahim Ya. ganas stadium pertama, selanjutnya Sampai di stadium 3. Dan kalau engkau sudah kuat, kuatkan saudara-saudaramu yang lain. Orang yang menyembah Tuhan tanpa mengenal dia hanya disebut sebagai orang yang beragama. Tapi ketika kita menyembah dia dan kita mengenal siapa yang kita sembah, itu yang disebut orang beriman. Jadi saat kita kalau divonis dokter kanker atau apapun, kita jangan fokus ke penyakitnya, tapi kita fokus ke Tuhan yang pemberi hidup, yang menciptakan kita. Apa sih nyembunot Ibu Tuhan Tami? Yesus, Tuhan Yesus, saya udah sembuh, saya bebas dari Yesus awal. sembuhkan saya. Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Angkat tangan dong. Yesus sembuhkan. Tahu bagaimana caranya? Harus berdoa. Harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu pesan saya, kalau kita ditimpa masalah atau vonis penyakit, kita jangan fokus ke masalah. Kita ingat Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Musim hidup dalam hidup saya, Tuhan dari dulu baik sampai sekarang, Tuhan Yesus tetap baik. Ojo kecewa. Oh pohai. Diam-diam kecewa sama Tuhan, kecewa ambil gereja. Iki iman apa sih iki? Ya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat GCS dan pemirsa RTV yang berbahagia. Saya percaya malam ini kita diberkati oleh Tuhan. Yang percaya diberkati coba beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan ya. Nah Bapak Ibu, saya yakin tadi saudara menyembah Tuhan sungguh-sungguh dan saudara mengenal siapa yang saudara sembah. Amin. Orang yang menyembah Tuhan tanpa mengenal dia hanya disebut sebagai orang yang beragama. Ya, hanya disebut sebagai orang yang beragama. Tapi ketika kita menyembah dia dan kita mengenal siapa yang kita sembah, itu yang disebut orang beriman. Saya harap yang ada di sini bukan hanya orang beragama, tapi orang yang beriman. Halo, amin. Tuhan akan pisahkan Matius 25. Ya, Tuhan bukan hanya memisahkan padi dan lalang. Tuhan akan memisahkan juga. Kedatangannya akan mengadakan polarisasi, pemisahan. Dia memisahkan kambing dengan domba. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Ditulis jelas di Matius 25. Ya, Tuhan mau kita jadi Kristen domba. Kok nggak ada amin? Jangan jadi Kristen kambing. Ya. Dan jangan pun jadi Kristen dombing. Kalau dombing berarti apa? Setengah domba, setengah kambing. Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau benar-benar domba. Halo, amin. Karena nanti domba ini akan diarahkan, Tuhan bilang masuklah ke surga. Ya, ke tempat raja di atas segala raja. Gembala yang baik, gembala domba. Akulah gembala bagi domba-dombaku. Siapa domba? Domba itu orang beriman. Siapa kambing? Maaf, kambing itu hanya orang beragama. Saudara, saya berdoa yang ada di tempat ini, yang sedang mendengar siaran ini, semua adalah orang-orang yang beriman. Bukan sekedar beragama. Aminnya kayak orang banyak utang, saudara. Mestinya aminnya lebih meriah lagi buat Tuhan. Amin. Petrus ini jatuh karena dia merasa dia tegak berdiri. Dia bilang, Yesus, kalau yang lain ya pergi meninggalkan engkau. Nih Petrus nih. Gak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan bilang gini, Yesus bilang gini, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan apa? Ya, Petrus ditampi oleh setan karena kesombongannya. Yaitu dalam Injil Lukas, Yesus sempat berkata begini, Simon, lihat iblis sedang menuntut untuk
menampi kamu. Aku berdoa untuk kamu. Yesus gak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa berdoa buat Petrus, buat Simon. Karena ya iblis tahu bahwa kesombongan Petrus, Allah membenci orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang, ketika Anda dan saya berbuat dosa, setan sedang menampi Anda dan saya. Dan Tuhan gak bisa berbuat banyak selain berdoa untuk kita. Aku berdoa untuk engkau. Yang ngomong Yesus loh. Supaya imanmu jangan, saudara gak tahu ayat itu. Supaya kamu tuh gak gugur iman. Ya. Dan kalau engkau sudah kuat, kuatkan saudara-saudaramu yang lain. Ya. Injil Lukas mencatat itu. Oke, saya nggak membahas tentang itu, satu pelajaran tersendiri. Tapi salah satu penyebab kejatuhan Petrus adalah dia mengikuti Yesus dari jauh. Saya tuliskan ini. Ya, Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Bilang dari mana? Saudara, aduh, saya yakin yang hadir malam ini atau yang sedang mendengar RTV, Anda dan saya berusaha untuk ikut Tuhan dari dekat. Saudara sedang berusaha untuk mendekat dengan Tuhan. Halo, amin. Aduh, Daud pernah bilang gini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang bisa nyanyi dong. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, yes, hanya Dia kota bentengku. Kata, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Hanya dekat Allah. Daud gak pernah bilang hanya dekat jenderal, hanya dekat bodyguard, hanya dekat tentara-tentaraku yang loyal. Daud punya tentara-tentara yang hebat. Daud punya triwira, 3 perwira yang setia, yang akan melakukan apa saja keinginan Daud. Bahkan sampai ketika Daud menginginkan air dari sumur Bethlehem. Dan waktu itu sumur Bethlehem, kota Bethlehem diduduki oleh tentara-tentara raksasa. 3 triwira menerobos musuh, mengambil, mencedok air dari sungai, air dari sumur di kota Bethlehem dan diberikan kepada Daud. Daud bilang, saya nggak boleh minum ini, terlalu mahal, harga nyawa 3 jenderal. Triwira dia korbankan sebagai korban curahan di hadapan Tuhan. Dia bilang, saya nggak boleh, ini harganya air ini 3 nyawa. Perwira. Tapi Daud berkata, hanya dekat Tuhan aku tenang. Halo, amin. Hari ini jangan mengandalkan siapapun. Siapapun, manusia, yang namanya manusia tidak bisa diandalkan. Andalkan Tuhan. Penjagamu tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur penjagamu. Kalau manusia, daging Anda bisa tidur, bisa kelupaan, bisa ditinggal, bisa keluar kota. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dia dekat dengan kita sekalian. Halo, amin. Hanya dekat Allah saja aku. Nah, salah satu penyebab kejatuhan Petrus adalah mengikut Yesus dari jauh. Coba, ini karena sudah suasana Paskah ya. Jadi saya harus menyampaikan ini. Coba dibaca saudara. Di Alkitab, yang bawa Alkitab, yang ada di rumah silakan. Matius 26 ayat 58. Matius 26 ayat 58 saudara. Matius 26 ayat 58. Sudah? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Terus? Ya. Dikatakan Petrus mengikuti dia dari mana? Jauh. Ini salah satu penyebab kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus. Ya. Sama persis dengan 50 nabi yang hanya memandang Elia, mereka berdiri dari jauh. Ya. Jadi yang terima urapan double porsi hanya
sah. 50 nabi yang dekat sungai Yordan hanya berdiri dari jauh. Saudara, saya ingin jemaat maupun pemirsa RTV, ayo tahun ini kita lebih mendekat dengan Tuhan. Mendekat dan lebih dekat lagi. Melekat. Bahkan bukan hanya melekat, tapi kita menyatu dengan Tuhan. Katakan yes. Ya, saudara, saya tulis ya. Kalau kita ikut dari jauh, itu namanya bukan pengikut, tapi pengamat. Tapi apa? Saudara, Tuhan gak pernah manggil kita jadi pengamat. Ada pengamat politik, maaf. Ada pengamat olahraga. Tapi saya harap saudara dan saya hari ini bukan jadi pengamat. Kalau dari jauh berarti cuma jadi pengamat. Ya, banyak orang ke gereja ini cuma jadi pengamat, ngamati pendetanya pakai baju apa. Ya. Kalau dulu saya pakai jas, pendetanya dasinya gimana? Rewel. Kalau dasinya pendeta panjang, katanya pendeta kayak anak muda, ya kan? Dasinya panjang-panjang. Nanti kalau pendeta dasinya pendek cuma sedada begini, itu dasi apa tadane iler. Repot saudara, hanya jadi pengamat. Nanti kalau pendeta khotbahnya panjang, wah pendeta kita ini kurang hikmat. Khotbahnya panjang sampai kita ngantuk semua. Nanti, tapi kalau pendeta khotbahnya pendek, salah lagi. Pendeta khotbahnya pendek, kehabisan bahan. Ya, itu khotbahnya cepat selesai. Repot saudara. Nanti kalau pendeta anaknya banyak, salah lagi. Berapa anaknya pendeta? Kalau anak banyak katanya pendeta nggak bisa tahan hawa nafsu. Ya, beranak terus. Nanti kalau pendeta nggak punya anak salah lagi. Pendeta begini salah, begitu salah. Pendeta naik mobil salah lagi. Katanya, uang kolektor buat beli mobil. Padahal kolektor untuk sewa gedung aja nggak cukup, saudara. Kolektor ini mungkin untuk beli bannya mobil aja nggak cukup. Tapi nanti kalau pendeta jalan kaki, ya salah lagi. Pendeta jalan kaki, khotbah sih hebat Allah Maha Kaya, tapi dia jalan kaki. Repot saudara. Naik mobil salah, naik jalan kaki salah. Dasi panjang salah, dasi pendek. Nggak punya anak salah, anak banyak juga. Ini Kristen pengamat. Di gereja cuma ngamati. Wah, pemain musiknya ini kok gini ya. Wah, ya penerima tamu. Toiletnya, kamar mandinya, WC-nya gereja kok gini ya. Dia datang cuma untuk apa? Mengamat-ngamati. Saya yakin yang hadir hari ini semua ingin mengikut Yesus. Halo, amin. Mengiring Yesus. Bukan untuk mengamat-ngamati Yesus. Mengiringmu seumur hidupku. Yang mau angkat tangan. Masuk dalam rencanamu Bapa, pilihanku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Amin. Saudara, saya harap saudara benar-benar bukan jadi pengamat, hanya ngikut Tuhan dari jauh. Tapi hari ini saya ingin saudara benar-benar ikut Yesus dari dekat. Amin. Yesus memanggil Petrus, memanggil murid-muridnya, ikutlah aku. Ikutlah aku. Tapi untuk Petrus, Yesus punya berapa murid saudara? Berapa murid Yesus? 12. Hafal 12 murid Yesus? Teman saya pernah ditanya, hafal 12 murid Yesus? Hafal. Coba sebutkan. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Saking paniknya sampai keliru 12 bulan saudara. Ya, 12 murid Yesus. Semua dapat panggilan yang sama. Ikutlah aku, ikutlah aku. Jadi pengikut, bukan pengamat. Hanya Petrus, sekali lagi, hanya siapa? Petrus. Hari ini bahas Petrus. Karena Petrus menyangkal Yesus berapa kali?
menyangkali dia 3 kali. Ini menyangkali bahasa Indonesia, bukan menyangkali bahasa Jawa. Karena saya pernah ditanya murid sekolah minggu, Pak Pendeta, apa? Kenapa nak? Siapa murid Yesus yang pernah sakit perut? Waduh, nggak ada. Saya jadi pendeta puluhan tahun nggak pernah ada murid Yesus sakit perut. Ada Pak Pendeta, siapa? Petrus. Loh kok bisa? Petrus menyangkali, ping telu ya. Nah menyangkalinya bahasa Jawa, loro weteng sakit perut, lalu pergi ke kali. Oh iya nak, pendeta kadang-kadang kalah sama anak sekolah minggu, saudara. Saya pernah ditanya, Om Pendeta, siapa binatang apa yang paling dipelihara Tuhan? Oh ya, domba. Bukan, burung di udara. Tuhan bukan. Lu apa nak? Belalang dan kupu-kupu. Lu kok bisa? Iya Om, ada nyanyiannya. Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam mimi cucu. Paginya nasi, malamnya dipelihara Tuhan. Saya yakin kita semua dipelihara Tuhan. Amin. Tepuk tangannya kayak orang sakit gigi, saudara. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Amin. Nah, hari ini kita akan lihat, saya akan tutup dengan ini. Hanya Petrus dipanggil oleh Tuhan, ikutlah aku sebanyak 2 kali. Hanya siapa saudara? Petrus yang mengalami panggilan ikutlah aku 2 kali. Yang lain enggak. Petrus ini memang unik saudara. Yang bisa jalan di atas air siapa? Petrus, termasuk yang menyangkal Yesus juga Petrus. Ya, Petrus ini orang hebat, yaitu dia dijadikan sokok guru. Ya. Rasul pertama namanya Santo Petrus. Yang khotbah berapa ribu orang bertobat? Jadi orang-orang teman-teman Katolik dia tahu bahwa ini Santo Petrus ini bapak gereja. Orang ini unik sekali, saudara. Petrus 2 kali, yang lain cuma 1 kali. Catat ini, saudara. Pertama dia dipanggil Yesus, ikutlah aku sebelum Yesus mati. Ya, waktu dia dipanggil bersihkan ini dia nelayan ya bersama-sama dengan anak-anak Boanerges, ya anak-anak guru. Nah, Petrus ini dipanggil oleh Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus kan nelayan semua. Ya kan? Ikutlah aku. Yang kedua, dia dipanggil sesudah Yesus bangkit. Jadi sebelum Yesus mati. Yang kedua, setelah Yesus bangkit. Ya, yang ikut diklat nyatet lo ya. Baik yang baru hari ini, nanti Kamis akan dilantik. Coba yang akan ikut pelantikan siapa? Berdiri. Ikut pelantikan. Mau ditunjukkan yang ikut pelantikan? Berdiri. Yang ikut pelantikan. Ini calon-calon hamba Tuhan yang akan dilantik. Ayo berdiri, jangan malu. Siapa lagi? Ada yang banyak yang absen hari ini nggak datang. Ya, di belakang ada. Tepuk tangan buat hamba-hamba Tuhan yang akan dilantik. Oh di belakang juga ada. Terima kasih, silakan duduk. Ada 51 akan dilantik. Nanti Kamis ya, pelayan-pelayan Tuhan. Yang belum nanti pasti dapat kebagian untuk dilantik ya. Jangan bilang aku gak direken, gak diajak pelantikan. Enggak. Pasti. Ya, cuma mungkin belum aja gitu ya gilirannya. Nah, saudaraku, mengapa Petrus harus 2 kali dipanggil oleh Yesus dengan kata-kata apa? Coba Yohanes 21:19 kita baca. Ini sesudah Yesus bangkit. Dia cari murid-muridnya di Danau Tiberias. Waktu ketemu Petrus sebelum dia naik ke surga, dia panggil sekali lagi. Yohanes 21 ayat 19. Sesudah Yesus mengatakan 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Jika engkau mengasihi aku, kata Tuhan apa? Gembalakanlah. Ayat 19 di perikop itu terakhir. 2, 3. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus 2 kali. Ini yang kedua. Yang pertama waktu dipanggil jadi murid, ikutlah aku. Semua murid 12 sama dapat panggilan yang sama untuk mengikut Yesus. Kita pun juga dipanggil untuk ikut Yesus.
Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita pun dapat panggilan yang sama untuk ikut Yesus. Saya ingin lihat siapa yang mengikut Yesus malam ini. Angkat tangan saudara, beri tepuk tangan buat Allah kita. Saya tidak ingin saudara kalau ditanya, saya ikut Pak Sam. Jangan, Pak Samuel Gunawan, gundul tapi menawan. Saudara jangan bilang, oh sekarang saya ikut GEJS. Tapi saya lebih senang kalau saudara berkata, saya ikut Tuhan Yesus. Kalau ikut Pak Sam, saya manusia biasa. Ikut gereja, ya gereja. Tapi yang paling bagus, ikut siapa? Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Nyanyi. Mengikut Yesus. Bisa lebih keras? Putus. Kurang keras. Mengikut Yesus. Apa? Keputusanku. Katakan. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Yang mau gak ingkar, ayo beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan pernah mengingkari pengikutan Anda dan saya kepada Yesus. Kok diam? Sekali ikut Yesus sampai mati ikut Yesus. Nggak ada kata, gak wis, aku balik. Wah, banyak yang sudah ikut Yesus balik. Saya harap lewat siaran di RTV ini maupun yang hadir malam ini di GSJS Tunjungan Plaza Surabaya, saudara tidak akan pernah meninggalkan Yesus lagi. Sekali ikut Yesus, selamanya Yesus. Halo, amin. Jadi harus berbuah tetap. Kenapa orang bisa meninggalkan Yesus? Itu jawabannya satu, karena dia nggak berbuah. Jangan nyalakan karena gerejanya begini begitu, karena pendetanya, karena teman seimannya kurang mendukung. Jangan cari kambing hitam. Kalau kamu bisa murtad, meninggalkan Tuhan, pindah kembali atau kembali kepada yang lain, yang lama, berarti Anda belum berbuah. Anda tidak berbuah, sebab itu Anda tidak bisa punya kekristenan yang mantap dan tetap, berbuah tetap. Semua bilang berbuah, bukan hanya berbuah banyak, bukan hanya berbuah lebat, tapi berbuah tetap. Iring Yesus iku sing tetap. Halo, amin. Jangan titik-titik ninggalkan Tuhan. Dikit-dikit gak kericok-kericoan. Oh, apa lagi wong Kristen ini? Titik-titik, udah malas aku. Gak pelayanan. Saya bilang orang-orang kayak begini kilo ya apa iki? Untung Yesus gak bilang gini di salib. Wes, urung wes, aku tak mudun ae. Untung loh Yesus gak gitu ya. Yesus gitu. Saya ngantuk iki, ngantuk saudara. Ada nyanyiannya lagu siapa? Ada nyanyian siapa? Nyanyiannya di haruskah ku mati karenamu. Untung Yesus gak nyanyi itu. Haruskah ku mati karenamu. Yesus bilang, orang aku gak sida mati. Lalu Yesusnya turun. Waduh, saya harap melok Yesus itu sing mantap. Ada nyanyian. Sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Haleluya. Sing sabar mantep. Saya lupa si airnya saudara. Cuma yang pertama saya ingat. Sing sabar lan mantep derek Gusti. Ini orang Jawa baru ngerti, yang gak Jawa bingung. Yang sabar dan yang mantap derek Gusti artinya ikut Tuhan Yesus. Halo, amin. Saudara, kenapa Petrus harus mengalami 2 kali dipanggil? Karena pengikutannya yang pertama sudah dirusak oleh penyangkalan. Sudah dirusak oleh apa? Yaitu untuk dibaharui, untuk dipulihkan kembali. Tuhan perlu panggil dia yang kedua, ikut aku. Panggilan yang kedua untuk memperbaharui.
pengikutannya kepada Yesus ini unik sekali. Banyak orang nggak bisa nemukan ini bahwa Tuhan panggil Petrus ini 2 kali loh. Murid yang lain cuma sekali. Karena pengikutan Petrus sudah dirusak karena penyangkalan. Saudara, ada ayat mengatakan jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal. Loh, sampai timbul pertanyaan 2 Timotius 2, 12, 13. Pak, bedanya nggak setia sama menyangkal apa? Kan tidak setia sama menyangkal sama. Oh, nggak sama. Karena Yesus bilang kalau kamu nggak setia, aku tetap setia sama kamu. Tapi kalau kamu menyangkal, aku juga akan nyangkal kamu. Apa bedanya nggak setia sama nyangkal? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada Innova di depan. Nggak tahu punyanya siapa maksudnya. Pak, kalau bisa jawab dapat Innova. Enggak, saya nggak ngomong gitu kok. Cuma saya bilang ada Innova di depan. Saudara, kalau tidak setia itu masih ada hubungan. Tapi kalau sudah menyangkal itu namanya putus hubungan. Saya berdoa, kita semua masih punya relationship hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah menyangkal Dia. Amin. 3 kali penyangkalan. Situ Yesus tanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Oh, pasti. Aku mencintai engkau. Gembalakan domba-dombaku. Orang yang mencintai Tuhan, dia akan mencintai apa yang dicintai Tuhan. Dan Tuhan sangat mencintai domba-dombanya. Halo, amin. Aku memberikan nyawa untuk domba-dombaku. Aku mati untuk domba-dombaku. Aku datang untuk dombaku memperoleh Orang yang mencintai Tuhan, dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan sangat mencintai saya tahu jemaat GSJS itu sangat dicintai Tuhan. Saya mencintai saudara karena saya mencintai Tuhan. Jemaat GSJS ini sangat dicintai Tuhan. Banyak kesaksian setiap Rebo. Nanti juga ada kesaksian seorang ibu kanker ganas, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan bilang sembuh. Dokter nyatakan bersih, tidak ada kanker. Walaupun ibu ini sudah mengalami kemo, maaf, kepalanya juga gundul, pakai wig. Malam ini ada di sini dan akan bersaksi buat saudara. Kemarin dinyatakan sembuh, bersih, sempurna, tidak ada kanker lagi. Dan saya mau tutup dengan ini. Ayo kita mendekat, jangan ikut Yesus dari. Mestinya saya mau khotbah tentang jubah minggu lalu ya. Masih ingat? Saya sudah sampaikan. Elia naik ke surga, dia lemparkan jubahnya kepada Elisa dan dirobek menjadi 2. Tindakan profetik. Elisa dapat 2 kali urapan Elia. Mengapa? Karena zaman yang akan dijalani oleh Elisa lebih sulit, lebih berat daripada zaman Nabi Bukankah hari-hari ini hidup kita sulit, berat? Semua orang mengeluh, duh Pak soro ini. Belum lagi menghadapi 2024 tahun politik, gak ada yang tahu apa yang terjadi di negara ini. Tapi satu hal yang kita yakini, Tuhan sayang Indonesia. Tuhan cinta Indonesia. Indonesia akan menjadi negara yang top, hebat. Tuhan angkat Indonesia lebih dari semua negara-negara di dunia ini. Karena nomor 1 Indonesia, Pancasila, ketuhanan. Kalau Tuhan ditaruh nomor 1, Tuhan itu suka. Loh kok gak ada amin? Tuhan kalau ditaruh nomor 1, Tuhan bilang kalau kamu mencari kerajaan Allah lebih dulu, nomor 1, semuanya Tuhan akan tambahkan kepadamu. Amin. Tuhan akan tambahkan semuanya kepada Indonesia. Yakin itu? Saudara, saya akan tutup. Bukan cuma mendekat, ini penting, tapi
kita ikut Tuhan sampai melekat. Hati kita melekat. Mazmur 91. Sungguh hatinya coba nyanyian apa itu Pak Sam mungkin ingat, saya pernah dengar lagu ini, hatinya melekat itu apa? Oh, ini waktu corona banyak dinyanyikan Mazmur 91. Gimana? Masih ingat hatinya melekat itu? Ya? Oke. Yang WL lali apa mana jemaat saudara. WL kan mestinya gak boleh lupa kan, lagunya kan banyak. Tapi karena kebanyakan lagu ini baru terus. Jadi sampai lagu-lagu yang hebat-hebat itu kadang-kadang kita lupa juga gitu ya. Karena baru terus. Oke, Pak Sam gak salah. Karena aku Dewi Pendeta ya lupa saudara. Ya kan, bukan hanya WL. Lagunya loh, ayatnya gak pernah lupa. Hatinya kalau hati melekat berarti ada ikatan batin. Seperti suami dan istri melekat. Sebab itu suami istri itu disebut basa Jawane garwo. Apa saudara? Garwo artinya apa? Sigare nyowo, punya arti. Saya punya teman ya, diberi nama Pranowo. Diberi nama apa? Pranowo. Karena punya arti. Peranakan Cino dan Jowo. Prano. Yang satunya teman saya diberi nama Pranolo. Kenapa? Karena peranakan Cino karo Londo, saudara. Jadi namanya satunya ya. Tapi yang satunya Pranoto. Apa saudara? Peranakan Cino karo Buto, saudara. Oh, enggak maaf. Cino karo Buto kan. Ya? Oh enggak, maaf yang namanya itu. Enggak, Anda hebat sekali ya. Ini cuma ini cuk aja, guyon. Karwo, sigare, nyowo. Sehingga apa? Kalau udah melekat itu, catat bahasanya bisa nyatu. Kadang-kadang saya batuk aja, istri saya ngerti. Apa arti batuknya Pak Sam ini? Kalau malam di kamar saja bilang, Ma. Istri saya bilang, istri saya langsung jawab gini, ayo Pak. Ya. Bapak-bapak tuh kalau malam sakit mahnya kambuh. Ngerti? Yang gak ngerti jangan tanya, apa sih iku mang? Iku gak usah diterang no. 17 tahun ke atas. Saya coba bilang, Ma, istri saya langsung bilang, ayo Pak. Kalau siang saya lagi kerja, Pak bilang, Ma, istri saya udah ngerti. Pak, makan yuk. Udah ngerti kalau siang butuh apa? Ma, yuk makan yuk. Ngerti udah. Iya kan? Karena hatinya apa? Nyatu. Kalau hati gak nyatu bahaya saudara. Seorang bapak artinya gak nyatu sama istrinya. Ada tamu, panggil istrinya di dalam. Ma, istrinya teriak. Kenapa Pak? Kedua, Ma, apa sih Pak panggil-panggil? Lagi, Ma. Ya, istrinya keluar. Apa sih Pak? Suaminya bilang gini, motomu gak ketok ya, nak tamu. Gak ketok kan? Wis men 7 gak ketok ae. Men 700. Men gak ketok ae. Wah, tamunya pulang gelut saudara. Tapi kalau hatinya nyatu, cuma bilang gini, Ma, istrinya ngerti. Ada tamu perlu ngambilkan. Seperti Pak Sam malam-malam tuh. Ma, istri saya udah ngerti, ngantuk-ngantuk ngerti. Ayo Tapa. Ngerti ya? Nggak ngerti ya wes. Ayo Pak. Lembut saudara. Coba lah saya panggil Ma, lalu istri saya. Apa? Gak ngerti tak kon iki. Hah? Kayak arek cilik ae. Gak jelas kawin ya, gak ngerti. Ya? Tapi kalau nyatu, cuma emah gitu aja ngerti. Saudara tahu nggak? Yohanes 14, Yohanes 16 itu bicara tentang Roh Kudus. Yesus ngajar tentang apa? Roh Kudus. Yohanes 15 ada satu ayat terkenal. Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku, bisa ditampilkan multimedia. Yohanes 15 ayat 7.
dan firmanku melekat sampai jadi satu penggabungan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan apa? Loh, penggabungan ini hanya bisa terjadi kalau ada Roh Kudus. Kok nggak ada amin? Itulah sebabnya ya, dengar ya. Orang Kristen butuh Roh Kudus. Butuh apa? Butuh apa? Dekatnya bukan cuma nempel tapi nyatu. Gabung. Kamu di dalam aku di dalam kamu. Ini pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kalau ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, kita kadang-kadang muangkel sampai nangisnya aku gak iso nangis. Loh, ini orang ini sedang dalam kesesakan seperti Daud. Nangisnya sampai gak bisa. Halo, nangisnya sampai gak bisa nangis. Gak iso ngomong, cuma saking mangkelnya. Tuhan bisa ngerti, saudara. Kok gak ada amin? Roma 8:26 ini akan terjadi. Ayatnya apa? Coba baca. Ayat penutup. Roma 8:26. Roma 8 ayat 26. Ayo saudara. Ya, Roma 8 ayat 26. Kita baca sama-sama. 2, 3. Juga Roh membantu kita. Belum semua. 2, 3. Tahu bagaimana caranya? Harus berdoa. Harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucap. Kadang-kadang kita tuh, aduh, aku loro hati Pak. Loh, kenapa? Sakitnya tuh di sini Pak. Sambil mewek, saudara. Mangkel aku. Ambek sopo? Ambek bojoku Pak. Ambek suamiku sama istriku sama anakku sama mantuku. Aduh. Ya. Sama temenku. Ya. Kadang-kadang ada keluhan yang kita nggak bisa apa? Bu Temi mana Bu Temi? Boleh maju sebentar Bu Temi. Ayo Bu, ini lagi masukin TV nih, RTV. Ayo ya. Datanya sudah saya kirim ke multimedia, tunjukin lo ya. Kadang-kadang merasa tapi hari ini Roh Kudus akan membantu saudara. Roh Kudus akan ngomong apa yang saudara punya masalah kepada Tuhan. Loh, kok nggak ada amin? Dia mengerti bahasa apa? Tetesan. Kalau nyatu, nangis aja tahu. Saya kalau udah istri saya nangis, saya tahu. Apa iki? Lagi mungkin ada sesuatu, ya? Saya ngerti deh. Oh nangis, wayane dilus-elus. Saya tahu itu. Ya, waktunya dipeluk. Dan saya percaya, ketika engkau nyatu dengan Tuhan, engkau gak usah banyak ngomong kok. Tuhan utangku akeh lho, Tuhan debt kolektor iku 05 lho nang ngarepe. Aku pe diantemi Tuhan, apa disita. Gak usah kakek ngomong. Kalau engkau nyatu dengan Tuhan, Tuhan ngerti. Loh kok gak ada amin? Amin. Tuhan tahu. Kan duit-duit iki. Ya. Tuhan tinggal suruh malaikat. Kat, kirim berkat. Loh kok gak ada yang mau? Amin, amin. Kat. Amin. Kirim berkat. Nyatu ambek Tuhan. Ojo kecewa. Opo hai. Diam-diam kecewa sama Tuhan, kecewa ambek gereja. Iki iman opo sih iki? Ya. Saya harap GSJS enggak ada yang seperti itu. Amin. 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 Lah apa mundur-mundur pindah gereja nang dipun podo. Sementara semua yang ada di sini tetap manusia. Sami mawon, segorawon. Kecuali pendeta dan jemaat iki malaikat kabeh, ayo pindah nang gereja iku, aku tak melok pindah bisa. Gak kira nyakiti kamu kan, nyinggung kamu. Ya kan? Saudara, kalau ada gereja sempurna, jangan pindah ke gereja itu. Kenapa?
Kalau ada yang bilang gereja sempurna, jangan pindah ke situ. Karena ketika engkau masuk di situ, gereja itu jadi tidak sempurna gara-gara saudara. Ojo mlebu nang kono. Punya iman yang mantap. Bu Temi, silakan maju. Ya, Bu Temi ini dapat kesaksian, saya akan ya buka Bu, nggak apa-apa, nggak ono corona nang ini. Nanti mari tutup lagi. Ya, Ibu sakit apa Bu? Saya divonis dokter kanker rahim Ya. ganas stadium pertama. Oke. Bulan Mei awal tuh dibilang stadium 1. Terus? Setelah itu di bulan Gak apa-apa, di bulan selanjutnya. Sampai di stadium 3. Ada foto Bu Temi? Boleh? Nah, ini pas kemo. Enggak, yang bukan ini, satu lagi fotonya. Oh, ini Bu Temi yang baju merah. Iya. Oh, ya ini Anda Bu Temi? Iya, saya. Ya, Bu Temi ngalami ini sampai juga jadi Gunawan ya. Ya, jadi Gunawan ya. Oke. Ya, maksudnya udah hilang karena mengalami cancer ya. Lalu gimana Bu perjalanan Ibu selama ini? Ibu selama ini walaupun sakit, Ibu gimana? Ya, Kecewa sama Tuhan? Tidak. Lebih dekat mic-nya. Waktu pertama divonis, saya sudah siap dalam hati menolak, dalam nama Yesus saya tidak sakit. Dokter boleh memvonis, tapi hidup saya di tangan Tuhan. Wow, hidupku di tangan Tuhan. Yang menentukan hidup saya Tuhan, bukan dokter. Saya tidak menyalahkan dokter. Jadi waktu terima vonis yang di samping saya mungkin yang agak bingung, saya sampai diperlakukan orang seperti sudah siap dipanggil Tuhan. Tapi saya bilang, Mama ini hidup, Mama ini umur panjang. Karena Mama percaya Tuhan yang menentukan, bukan penyakit. Jadi saat kita kalau divonis dokter kanker atau apapun, kita jangan fokus ke penyakitnya. Tapi kita fokus ke Tuhan yang pemberi hidup, yang menciptakan kita. Karena itu saya tetap berusaha untuk datang ibadah. Waktu itu saya ada pelayanan luar juga, tapi memang saya harus ngukur kemampuan. Tapi saya datang ibadah sini karena saya tahu ya cuma duduk kolektan. Tapi dalam perjalanan waktu selesai kemo, saya tetap nggak fokus ke penyakit, saya cuma fokus ke Tuhan. Tuhan apa yang menjadi rencana dalam hidup saya. Saya minta kepekaan dari Tuhan. Saya peka apa maunya Tuhan dalam hidup saya. Ya, jadi fokusnya bukan ke penyakit ya. Bukan, kalau saya tidak fokus ke penyakit Anda tenggelam. Ya, kalau kita fokus itu saya kalau fokus pada Yesus, kita akan jalan di atas air. Amin. Jalan di atas kemustahilan. Engkau Tuhan pembuat mujizat. Yang bisa nyanyi. Engkau bekerja atas semua kemustahilan. Jadi betul Bu Temi, kalau fokusnya ke penyakit, Anda tenggelam di laut dunia ini. Tapi ketika Anda fokus ke Yesus, Anda bisa jalan di atas kemustahilan itu. Amin. Jalan di atas air seperti Petrus. Terus gimana ini Bu, gambar selanjutnya bisa ditunjukkan gambar selanjutnya. Nah, ini ya. Ini yang tadi ya. Lagi gambar lagi. Ya, oh ini Ibu diapain? Itu diinfus. Diinfus lalu jalan lagi gambarnya. Ya, ini Ibu pakai topi. Ya. Awal-awal kita malu kan kalau Ibu malu topi. Pertamanya. Karena di ruangan itu semua kebanyakan pakai hijab. Cuman 1-2 yang anak Tuhan, ada yang bukan anak Tuhan, yang orang Tionghoa. Tapi saya berusaha berada di ruang itu, saya lagi bertanya, Tuhan, bagaimana saya ini bisa memberitakan Injil? Gampang. Oke, saya ngerti. Ibu diperiksa ini, lalu waktu itu dinyatakan masih ada kanker. Waktu masih kemo memang belum selesai. Belum sembuh. Lanjut, ya. Oke, ini tanggal 20 Maret barusan minggu. 20 Maret kemarin. Kita ini ada 7 orang menantikan hasil. Oh, 7 orang sama-sama periksa hasil kansernya. Hari itu saya yang itu potong kepala dan yang ibu nomor 2 ini. Iya, oke, lanjut jalan itu terus. Berhasil, bersih hasilnya. Ibu dinyatakan bersih. Bersih hari itu. Makanya jadi nggak ada sakit lagi. Nggak ada. Dokter. Siapa yang nyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Saya kok gak mantep rasanya. Siapa sih nyembuhnot Ibu Temi? Tuhan Yesus. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan siapa yang nyembuhkan? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Ibu yakin sudah sembuh? Amin. Yakin ya? Amin. Nah, saya percaya. Kalau Bu Temi, boleh digambarkan keluarganya, foto Temi, fotonya. Ternyata Bu Temi punya keluarga yang luar biasa. Ini suami. Bulan Desember. Anaknya berapa? 3. 3, laki 3, namanya Yudi, sudah berkeluarga. Yang kedua? Clinton. Oh, Clinton Amerika?
Bukan. Oh bukan Kenny, ya. Kenny Clinton terus Jeremy. sama Jeremy. 3 anak laki, punya berapa cucu Bu? Ada 3 ini. Ada teman 3 tua yang cucu. hadir. Ibu Temi ini sangat diberkati Tuhan. Amin. Keluarganya diberkati. Amin. Dan saya yakin bukan hanya Bu Temi. Ya, kita semua juga diberkati. Pesan apa Bu? Amin. Untuk jemaat? Silakan berikan pesan untuk Itu pemirsa RTV hari ini. Itu pesan saya, kalau kita ditimpa masalah atau vonis penyakit, kita jangan fokus ke masalah. Kita ingat Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Musim hidup dalam hidup saya, Tuhan dari dulu baik sampai sekarang Tuhan Yesus tetap baik. Salah satu musim hidup saya adalah waktu kena kanker ini. Tapi saya tetap percaya, tegar. Karena saya percaya hidup saya bukan milik penyakit, tapi milik Tuhan. Karena itu saya mau hidup saya dipakai untuk melayani Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidup saya, terserah Tuhan. Dan kalau saya boleh ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih atas Bu Temi bilang, Tuhan. saya sembuh. Saya udah sembuh. Saya bebas dari Yesus awal. sembuhkan saya. Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Angkat tangan dong. Yes. Yesus sembuhkan. Amin. Percayalah esok hari lebih baik. Ayo nyanyi. Percayalah Tuhan beri yang terbaik.